Assalamualaikum. Wa ma kana lil mu'min an tu'mina illa biidznillah. Tidaklah ada seorang mukmin bisa beriman kecuali dengan kehendak Allah. Makanya kalau kita paksain orang itu nggak bisa. Untuk percaya taat kepada Nabi yang sudah tahu dia itu Nabi utusan Allah, susah. Jangankan kita orang biasa, orang yang dekat langsung dengan nabinya pun susah. Kayak Nabi Nuh alaihissalam, dia punya anak namanya Kanan. Susah percaya. Nabi Adam alaihissalam, dia punya anak, nggak percaya. Kata Nabi Adam, aku mendapat wahyu dari Allah, tidak boleh kalian menikah kecuali harus disilang. Jadi zaman Nabi Adam itu boleh nikah sama saudara, sama adik boleh, tapi harus disilang, jangan sekandungan. Tapi nggak nerima, itu nerimanya susah. Termasuk pamannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, dan pengikut-pengikutnya itu susah untuk percaya. Padahal langsung bertemu dengan Nabi, bahkan mengakui kesolehan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sulit sekali. Maka kita harus tahu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Kalau Islam itu kan praktek ya, Islam itu. Makanya zaman-zaman dulu syariat atau disebut syariat itu berbeda. Tapi iman mah udah ada, kayak istrinya Fir'aun, tukang sisirnya anak Fir'aun, Siti Masyitoh, ya. Bahkan tukang sihirnya yang mendapat perintah dari Fir'aun hampir 70 orang dedengkot sihir, ya, yang ditantang oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu pun mereka matinya dapat iman dari Allah. Seumur umur dia jadi tukang sihir, ya, dengan gaya sihir kayak gimana udah bisa. Cuma rahasia Allah ketika melihat mukjizat yang ditampakkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, mereka percaya. Penyihir-penyihir yang diutus oleh Fir'aun ini beriman kepada Allah. Amantu bi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Nabi Musa dan bahwa Nabi Musa dan Harun itu adalah utusan Allah. Masuk surga. Apakah mereka sholat? Apakah mereka puasa? Apakah mereka zakat? Nah. Jadi iman ini adalah satu modal yang perlu dipertahankan. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengisahkan tentang manusia-manusia yang sudah diangkat ke surga, sudah lama di dalam surga. Kemudian malaikat-malaikat melihat di dalam neraka. Ini dalam neraka ini dan satu api, negeri api yang bergejolak, ya. Apinya itu gejolak. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Gejolak, gemuruh. Panasnya api ini, saking panasnya merah. Kata malaikat-malaikat, ya Rabb,
Ini api sudah panas sekali. Ini saking panasnya, andaikan semua gunung dimasukkan ke dalam neraka ini, langsung bur. Saking panasnya. Kata Allah, kurang panas. Zid harroha alfasan. Kata Allah, tambah lagi panasnya 1000 tahun. Kata malaikat Malik, siap ya Allah. Ya, kayak polisi siap Pak. Samit nawaton. Singkat cerita udah 1000 tahun nih. Hattas wajan. Hattas wajadot sampai putih. Ini ditambah kepanasannya 1000 tahun sampai putih itu. Gejolak panas api neraka itu sampai putih. Pokoknya apapun yang masuk akan hancur. Ya. Kata malaikat Malik, ya Allah, ini api neraka sudah sangat panas. Kata Allah, kurang panas. Zid harroha alfam sana. Tambah lagi panasnya 1000 kali, 1000 tahun. Hattas wadat sampai kita kazulamil laili, seperti gelapnya malam. Jadi api neraka itu gelap, Pak. Itu dari panasnya ya. Kemudian dalamnya, ini gejolak api neraka ini enggak sembarangan dalamnya. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sedang menjelaskan seperti ini tentang perihal api neraka, karena ini perlu diketahui juga daripada nanti ya nggak tahu, harus tahu juga. Ternyata ada neraka, dulu nggak tahu sama sekali. Ya Al-Quran banyak diulang-ulang. Nah, kedalamannya itu ketika baginda Rasulullah membahas tentang neraka, tiba-tiba ada dentuman yang sangat besar, sehingga para sahabat ini, kalau cek Sunda mengerecat, sakit kan? Kaget. Kata Nabi, kalian tahu nggak suara apa itu? Dentuman. Dentumannya ada, tapi kejadiannya nggak ada. Ada suara. Kata sahabat, Allahu wa Rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata baginda Rasulullah, suara yang tadi, dentuman yang tadi yang kita ini sangat kaget mendengarnya, itu adalah suara batu sebesar masjid ini. Masjid Abang, gede nggak masjid Abang? Batu kalau segede masjid gede Pak? Gede. Itu 70 tahun yang lalu dilemparkan oleh malaikat Malik dari atas neraka jahanam. Barusan tuh yang dentuman tadi baru sampai ke dasar neraka jahanam. Kira-kira dalam nggak? Dalam nggak? Dalam nggak? Sangat dalam. Batu 70 tahun Pak. Kan benda itu semakin berat semakin cepat kalau jatuh. Ini batu yang sangat besar, dilemparkan dari api neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Kata baginda Rasul, yang tadi dentumannya baru sampai ke dasar api neraka jahanam. Dalam nggak? Dalam. Ngelayangnya batu 70 tahun Pak. Kata Syekh Nawawi Al-Bantan di dalam kitab Syarah Sulam Taufik, ternyata neraka jahanam adalah neraka yang dijelaskan oleh malaikat Jibril adalah neraka yang diperuntukkan buat umat Nabi Muhammad. Lalu di bawah neraka jahanam ini dalamnya, andai kata batu dilempar ke dasarnya itu 705 tahun Pak. Kalau tadi 70, ternyata neraka yang kedua, ke 3, 4, 5, 6, 7 terus sampai bawah, itu meluncurnya
705. Nah, ketika malaikat Malik kan matanya tembus ke dasar neraka, tembus di kegelapan gejolaknya api neraka yang begitu dalam, ada cahaya kayak bintang, Pak. Kata malaikat Malik, gerangan ada apa, Zabaniyah? Itu di dasar neraka kok ada cahaya, banyak cahaya-cahaya. Coba kamu lihat. Ya, malaikat Zabaniyah mah kayak penyelam di laut. Ya, kalau kita mau ke laut kan mati. Kalau dia mah mainnya. Malaikat Zabaniyah di neraka ya udah biasa, nggak panas. Karena hakikatnya neraka itu panas itu bagi orang yang maksiat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah. Pas dilihat ternyata ini ada sekelompok manusia yang dagingnya, kulitnya, tulangnya semua sudah jadi api, cuma hatinya bercahaya. Sehingga malaikat Zabaniyah ini berkata, kalian ini siapa? Kok beda dengan manusia yang lainnya? Hati kalian ini ada cahaya. Qalu nahnu ummatun nuzilna alaina al-Qur'an. Kami ini, kata orang-orang yang sudah jadi api cuma hatinya bercahaya, berkata, kami adalah satu umat yang diturunkan kepada kami Al-Qur'an. Ngaku umat Nabi Muhammad nggak sanggup mereka. Ya sholat tahajud kagak pernah, sholat duha kagak pernah, sholat rawatib kagak pernah. Ngaku umat Nabi Muhammad, malu deh, nggak berani, nggak sanggup. Maka disampaikan oleh malaikat Zabaniyah kepada malaikat Malik, ya malaikat Malik, ternyata saya lihat di dalam neraka itu manusia yang sudah jadi api, sudah jadi arang. Ternyata yang bercahaya itu hati mereka. Saya tanya, mereka menjawab, mereka adalah umat yang diturunkan Al-Quran. Kata malaikat Malik, tidaklah Al-Quran diturunkan melainkan kepada Nabi Muhammad, pasti mereka umatnya. Singkat cerita, disampaikan oleh malaikat Malik kepada malaikat Ridwan, dan malaikat Ridwan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang bahagia di dalam surga. Mendengar kabar bahwa masih ada umatnya di dalam neraka, maka baginda Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kemudian baginda Rasul lihat ke neraka. Nabi ini cahaya mukanya ini tembus, Pak. Yang jutaan manusia jatuh itu jutaan tahun kedalamannya itu tembus, Pak. Cahaya mukanya itu. Sehingga umat yang cahayanya hatinya itu, yang sudah jutaan tahun di neraka ini, melihat muka Nabi langsung menjerit. Mereka kenal bahwa itu muka adalah muka baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa disamain sama setan. Kata Rasulullah, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqdum, fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa orang yang bermimpi bertemu denganku, maka sungguh dia melihatku, karena aku tidak bisa diserupai oleh setan. Ngejerit, sudah menjerit matan langit pucat, matan mega, jerit luar biasa, minta ditolong oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditolong sama Nabi, ya, diangkat semuanya, Pak.
Hatta yaqul, malaikat sehingga berkata malaikat, ya Rasulullah, hal latat wahidan min ummati fina. Apa engkau tidak sisakan satu aja umatmu di neraka? Atuh dah. Faqala la. Kata Nabi, aku tidak akan menyisakan satu pun umatku di dalam neraka. Ini berkat adanya iman. Makanya harus jaga itu iman. Ya. Wa huwa lugatan, dan bermula iman menurut bahasa tasdikul qalbil mutadammani atau mutadammini lil ilmi bimusaddaq bih, adalah satu cahaya ilmu yang membenarkan hati, yang mencakup pengetahuan terhadap yang diimani. Musaddaq bih itu diimani, yaitu yang pertama adalah Allah. Memang tugas kita adalah di dunia ini adalah mengesahkan Allah. Tugas kita ya. Hak Allah yang pertama ya adalah diesahkan. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran itu, al-fitnatu wal'anallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni orang yang menduakan Allah. Dan selain itu masih dimaafin. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Masih dimaafin oleh Allah. Ya. Itu aturan main yang berlaku ya, selain sikatkan Allah dimaafin, tapi ya dihukum gitu kan. Nggak semua yang dimaafin itu nggak dihukum, tetap hukum berjalan, tergantung kalau pasal yang dilanggarnya. Di dalam kitab Ad-Diba ya, di situ dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad ini kebagi 3 kelompok. Sulusu yadkhuluna jannah bighairi hisab. Yang pertama, kelompok yang pertama masuk surga, mereka itu nggak dihisab, dikubur kagak disiksa, di padang mahsyar kagak terkena matahari, di atas sirat tidak tergelincir ke neraka, lancar sampai ke surga. Ini enak nih ya. Cuma berat ya, menjalaninya berat ya. Yang pertama ya harus senantiasa syukur dengan nikmat yang selalu diberi oleh Allah. Yang kedua harus bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga ya, merasa cukup dengan apa yang telah dikasih sama Allah. Rodiya bima qadobih walau kana murah. Ridho dengan sudah ditetapkan oleh Allah walaupun pahit. Makanya berat ya. Pokoknya jadi orang miskin syukur aja jadi orang miskin, nggak pengen jadi orang kaya. Itu kan berat ya. Kalau kita kan nggak sanggup seperti itu, bisa-bisa jadi kayak orang kufur kita kepada Allah. Wasyar'an, dan menurut syara atau syariat, al ilmu satu cahaya ilmu pengetahuan billahi kepada Allah. Wasifatihi, dan sifatnya Allah. Maka sering saya ulang-ulang itu. Al wujud yang dimaksud sifat Allah itu wujud la ibtida wala nihayata. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau alam semesta ini bukan 124.000 nabi, bukan 113 rasul. Alam semesta termasuk isinya itu para nabi, termasuk kita. Tadinya nggak ada. Itu perlu kita ketahui, semuanya tadinya nggak. Surga, neraka, pokoknya alam semesta semuanya isinya nggak ada tadinya. Yang ada cuma Allah. Kemudian Allah biarkan
tidak ada apa-apa. Kemudian Allah ciptakan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah. Nah, ini cahaya Nabi Muhammad itu dibiarkan berputar ya guru bi qudrah haitsu Allah taala. Allah biarkan ini cahaya baginda Nabi berkeliling. Tidak ada apa-apa. Enggak ketahuan itu dibiarkan ratusan juta triliun tahun. Kemudian dari cahaya itulah diciptakan alam semesta. Termasuk diciptakannya para nabi. Fajami'ul anbiya khuliqa atau khuliqu min nuri nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi ya, dan semua para rasul diciptakannya dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokoknya Nabi Muhammad tuh termasuk Nabi Isa, Nabi Khidir semuanya. Makanya di dalam sifat, salah satu sifat Allah adalah mukhallafatul lihawa isi. Berbeda dengan yang baru, yaitu makhluk alam semesta, apalagi manusia alam semesta. Di antaranya malaikat dan berbagai macam. Salah satu sifat Allah yang perlu kita yakini adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri. Kalau kita kan banyak bantuan napas. Kagak napas, ada bantuan darah. Jangankan nggak ada darahnya, kurang darah aja kan repot, jelong-jongan. Ya saya ini kurang darah, jelong-jongan. Bantuan tidur, kurang tidur, jelong-jongan. Ma'a jami' ta'atil wajibati wan nawafil, disertai menjalankan semua taat yang wajib dan yang sunnah. Hak Allah diesakan, hak Allah diagungkan, dimuliakan. Bahkan ada satu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, ya Daud, ta'allamil ilma nafi. Daud, belajarlah engkau ilmu yang bermanfaat. Faqala Daud alaihissalam, ya Rabb, ya Tuhan kami, ma ilmu nafi, apa ilmu bermanfaat? Fayaqulullahu jalla jalaluhu, kemudian Allah menjawab, an ta'rifa jalali wa uzmati wa kibriyai wa kamala kudrati ala kulli syai' fa inna hadha alladhi yuqarribuka ilayya. Kata Allah, ilmu yang bermanfaat adalah satu ilmu pengetahuan yang bikin kamu memuliakan aku, mengakui kemuliaan aku, keagungan aku, kebesaran aku, dan kesempurnaan Allah. Maka ilmu inilah yang dapat mendekatkanmu kepada aku, kata Allah. Atau disebut ilmu tauhid. Makanya Rasul mengatakan, inna syafa'ati li ahlil kabairi ummati, sesungguhnya syafaatku akan khusus diberikan kepada umat-umatku yang berbuat dosa besar. Dosa besar itu apa? Yaitu meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika orang itu meninggalkan satu sholat, dia sudah berbuat dosa besar. Ketika orang itu tidak menuntut ilmu, berarti dia mengerjakan meninggalkan suatu dosa besar, melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan menuntut ilmu, karena thalabul ilmi fardhatun. Ini salah satu hadis Nabi. Ya, apa kata Nabi? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Bermula iman itu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang diyakini dalam hati.
wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lidah. Zaman-zaman dulu negara yang posisinya enggak Islam itu kebanyakan mereka itu hanya dalam hati aja. Ya. Karena andai kata diucapkan dengan lidah, risikonya dibunuh, Pak. Risikonya dibunuh. Kayak pada zaman Nabi Musa kan ada raja namanya Fir'aun, ngaku sebagai Tuhan. Salah satu yang punya keimanan cahaya diberikan oleh Allah adalah Siti Masito. Siti Masito adalah tukang sisir putrinya Fir'aun. Setiap dia mau bekerja mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Kata putrinya, Bi, itu Allah siapa, Bi? Bibi selalu sebut. Kata itu tukang sisir Fir'aun, putrinya itu yang saya selalu sebut adalah Tuhan saya. Wih, memang Bibi punya Tuhan selain Bapak? Iya, Allah itu Tuhan saya, Tuhan Nyonya juga, Tuhan Bapak juga, Tuhan Baginda Fir'aun. Waduh, boleh nih ceritain Bapak nih? Ya boleh. Ini kan namanya qaulun bil lisan, diucapkan dengan tapi resikonya ya maaf, saya banyak jamaah saya itu yang berada di negara, ya di negara memang mayoritas bukan Islam ya, lingkungannya sama sekali mereka itu garis keras, ya. Itu mandinya itu sholatnya itu di kamar mandi. Jadi nyari kesempatan itu buat sholat. Ya kalau kita mah sholat yang bebas, mau di mana juga aman ya, nyaman. Mau di rumah boleh, mau di kebun boleh, mau di jalan boleh, nggak ada yang ganggu gitu. Makanya alhamdulillah. Kemudian yang terakhir wa amalun bil arkan, dipraktekkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Nah ini kalau kita mah semua ini enak banget. Di dalam hati bisa diucapkan aman, dipraktekkan aman. Kita mau ngaji 24 jam nggak ada yang mau sholat kita di mana juga boleh mempraktekkan Islam itu. Ya, makanya itu alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita dihidupkan oleh Allah di tempat, di lingkungan yang alhamdulillah ya, nenek kakek moyang kita dalam keadaan Islam. Ini suatu nikmat yang sangat besar yang perlu kita bersyukur. Ya, terkhusus lagi kita bisa mengaji ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Amin. Kita tutup surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberi sehat selalu, diangkat kita punya penyakit, jadi ya, kabulkan kita punya hajat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.